Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada materi alangkah maha besar dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu judul materi kita pada bab 2 dan bukunya sudah ada itu. Alangkah maha besar dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini bukan hanya berkuasa, tapi maha besar, lebih besar daripada karena kebesaran Allah telah, maka Allah berkuasa membuat seluruh isi alam ini dan menciptakan isi alam dan memberi penghidupan kepada seluruh alam ini. Rezeki kita, napas kita hirup, rezeki seluruh yang ada, rasa sedih, rasa gembira, apa macam, seluruh yang ada pada potensi yang ada pada diri kita, karena kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari ini dari masalah surat An-Nahl ayat 65 dan 70. Itu An-Nahl ayat 65 dan 70 ada pada bab 2 itu. Dan Allah 65 itu kita terjemahkan, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada hari demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengar pelajaran. An-Nahl 66 kita terjemahkan, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Lalu 67, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan, rezeki yang baik. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkannya. Jadi orang yang berpikir, bukan hanya sekedar membaca. Lalu 68, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Kita lihat lebah ini. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Jadi lebah itu suruh membuat sarangnya di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu. Maka sering kita lihat lebah-lebah, orang ambil lebah kan di kayu kan. Di tempat-tempat yang dibikin manusia, di rumah sering hinggap lebah itu. Bikin orang rumah, atau di bukit-bukit. Di bukit-bukit itu ada gua-gua, atau di sisi yang gelap-gelap. Itu sering dia lebah untuk bersarang. Pohon kayu yang lama, dalam batang kayu kan, atau batu tu. Lebah kan banyak macam, ada lebah kayu, ada lebah madu, ada lebah padi, ada lebah batu itu. Yang 69 kita lihat lagi, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan. Jadi buah-buahan ni banyak macamnya. Tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Jadi ada jalan Allah ni yang memudahkan bagi kita. Dan dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Jadi dari sunnah Rasul ini ada meminum madu untuk seluruh penyakit. Jintan hitam ada, itu sering orang bilang habas saudah. Itu obat seluruh penyakit itu. Madu, jintan hitam, buah kurma, sunnah, dan air zam-zam. Itu sunnah Rasul. Kalau kita minum itu,
Kalau ada penyakit kita yang manahun atau ada jin, kena santet, kena guna-guna apa macam, itu lari. Memang Rasulullah di sebalik sunnah itu ada kejayaan. Nah, ada obat dalamnya. Karena Allah telah memberi dua jalan. Kata Allah, "Fal maha fujuraha waqtawaha." Jadi ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Selagi kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnahnya. Jadi Al-Quran dan hadis itu yang kita pegang. Mengapa? Sesuai kata Allah, peganglah dua pusaka, imsik bil quwah bainal kitabaini, yaitu Al-Quran dan sunnah. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Oh, kami bingung Pak, ada mazhab yang 4 ini. Apa yang kita ikutin? Ialah semua mazhab yang 4 itu kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita berdebat masalah ada yang pakai kunut, yang tidak, pakai bismillah yang disir atau yang ditakrirkan, dijalir, yang didengarkan. Atau ada yang solat sunat, sudah solat fardu, ada yang tidak, ada yang pakai wirid, ada yang langsung doa. Itu jangan berdebatkan, karena itu adalah sunnah. Karena itu namanya Allah Maha Kuasa, Maha Besar. Kekuasaan Allah dan Maha Besar. Kenapa? Berbagai macam ilmu pengetahuan Allah turun kepada manusia itu. Hanya dengan satu orang sunnah dari Rasulullah SAW, maka dari manusia itu berbagai macam cara dia mencerna. Ada yang melihat dari kanan, ada yang melihat ke kiri, ada yang melihat ke depan, ke belakang. Nah, itu mazhab yang 4. Sesungguhnya kembalilah kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Jadi dalam madu itu ada obat. Madu, ingat, habas sauda atau jintan hitam tadi. Lalu buah kurma, air zam-zam. Nah, itu sunnah Rasul. Kalau ada penyakit kita langsung dia kabur tu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Jadi dalam surat An-Nahl itu ayat 69, nah itu dikatakan di sana itu. Lalu ayat 70, ayat yang terakhir surah An-Nahl ini, Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Nah, jadi dalam ayat ini dah jelas Allah menciptakan kita atau kamu, kata Allah, kemudian mewafatkan kita. Dia ciptakan kita dulu dari mati, dari tiada Allah adakan, lalu Allah berikan nyawa, lalu Allah mewafatkan kita lagi. Seperti ayat Quran yang mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap bernyawa pasti akan merasai mati atau meninggal, kan? Nah, jadi setiap kita pasti akan mewafatkan, tapi sesungguhnya kematian itu awal daripada kehidupan kita di akhirat. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan pada umur yang paling lemah. Umur yang paling lemah itu pikun, kata kita. Sering orang linglung, mana letak kunci, mana letak ni. Sering kadang-kadang bingung itu. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Maka maksud ayat ini, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Artinya, apa yang pernah dulu itu Allah beri kepada kita ingatan, kecerdasan, kepintaran. Allah ambil lagi, maka kita kembali kepada bayi. Lupa diri kita. Jadi nama pikun. Kalau sudah tua itu namanya pikun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Nah, jadi dari sini itu dapatlah kita nikmat, dapat kita ambil sesuatu bahwa ayat ini menguraikan bukti-bukti dan kebesaran Allah dalam surah An-Nahl ini. Bukti-bukti dan kebesaran Allah dari 65 tadi sampai 70 itu, yaitu menguraikan bukti-bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta berbagai bentuk nikmat dan anugerahnya kepada manusia. Berbagai nikmat tersebut berada di sekitar kita dan terdapat pada kehidupan kita sehari-hari. Hal ini mempertegas bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan juga orang-orang berpikir dan memperhatikan alam sekitarnya.
tujuan dari perundungan kita ini, kita paham, mengertikan ayat An-Nahl, ayat 65 sampai 70 ini adalah supaya kita sadar akan diri, akan kekuasaan Allah. Kita sadar akan diri kita bahwa akan kekuasaan Allah dan kebesaran Allah itu memang nyata dan adanya pada saat kita ini. Jadi tindak tanduk kita sehari itu kalau tidak ada kekuasaan dan kebesaran Allah, maka kita tidak bisa bernapas, tidak bisa hidup, dan tidak bisa berjumpa pada pagi hari ini. Tuh. Kalau ada tidak jelas, boleh di chat sama Bapak atau WA pribadi atau dalam chat grupnya. Boleh kalau tidak jelas ya. Boleh tanya sama Bapak. Itu ada dalam bukunya pada bab 2. Itu ya, buku yang Bapak kasih itu. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa terdapat ilmu yang bisa diambil dari terjadinya hujan. Prosesnya, akibatnya muncul dari hujan tersebut, hingga proses itu terjadi hujan ini pun dicatat dalam ilmu pengetahuan dan dipelajari. Jadi orang barat tuh pelajari berapa tetes hujan yang turun itu bisa orang tuh berapa. Jadi kalau berawan ini maka ada perakiraan cuaca itu. Bintang ternak di mana terjadi sesuatu yang punya manfaat yang besar sekali untuk kesehatan manusia dan mengandung zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, ini dijabarkan bekas susu yang sangat bermanfaat itu. Jadi ada susu dalam antara darah dengan daging itu, Allah berikan manfaat kita. Mungkin sampai di sini kita pagi ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan itu boleh di chat. Kalau ada yang penting boleh dicatat atau dipoto, langsung di chat pribadi sama Bapak atau di WA grupnya saja. Ya, jadi yang belum mengumpulkan tugas segera kumpulkan tugasnya, jangan dilalaikan lagi karena masa Covid ini kita harus segar, tetap semangat. Karena kalau kita loyo, lemah kita bisa kena dampaknya. Kenapa? Lemahnya imun tubuh kita. Kalau kita berpikir, berarti kita masih sehat. Ya, itu saja motivasi dari Bapak. Sebelum Bapak akhiri, Bapak tutup dengan pantun. Batang kapuk panjang 9, batang seluduk dimakan api. Kalau tersuntuk kamu masuk gelanggang, jangan kamu mundur, bagus kamu mati. Itu saja motivasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.